Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jatuh. Merdeka! 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 Haleluya! 80 tahun sudah Indonesia merdeka, dan kita menikmati kemerdekaan bagaimana Tuhan berperkara 80 tahun yang lalu melalui para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan, kobarkan, dan tetap semangat. Kita akan nyanyikan lagu kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Haleluya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikagum badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Haleluya. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Saat ini Indonesia mengalami kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bisa sungguh-sungguh dinikmati dari setiap pulau-pulau yang ada. Di dalam kesukacitaan, kebahagiaan bangsa Indonesia yang tepatnya hari ini kita rayakan bersama-sama, kita akan berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Kita berdoa biarlah rencana Tuhan terus nyata atas bangsa Indonesia, sehingga kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Indonesia sungguh-sungguh dinikmati oleh semua rakyat Indonesia, baik secara fisik, secara jiwa dan roh. Mereka mengalami kemerdekaan. Kita sama-sama
kasih karunia Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan. Amin. Pribadi-pribadi yang luar biasa, dan bila kita siap untuk tinggikan Allah kita. Haleluya.
setiap lutut berteduh. Amin. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Haleluya, haleluya. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi, ku punya mimpi. Untuk negeriku satukan hati, satukan hati dan berdoa. Oleh iman bila negeriku, ku punya mimpi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku, satukan hati, satukan hati dan berdoa, dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku, siap untuk menyembahmu, siap bidang namamu, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kita tetap merdeka, amin. Berapa banyak kita percaya bahwa saat ini kegerakan terjadi di bangsa kita. Allah sedang bekerja, bergerak di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dan saatnya kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Haleluya. Betapa bangga dan kagumnya kita mempunyai Allah yang hebat, amin. Tidak ada yang seperti dia. Yes. Ada tendangan doa Allah. Ya. Ada gerakan doa di sini. Haleluya. Ada gerakan doa di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan.
bangsa ini. Oh haleluya. Dan bila kami sebagai umat pilihan, umat ketebusan-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi, bisa memposisikan diri kami seperti yang Engkau mau dan siap untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Sebab firman-Mu berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada satu pun nama yang atasnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau telah berfirman, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Negara kemerdekaan yang dinikmati oleh Indonesia, sungguh-sungguh kemerdekaan yang kekal di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mempercayai Engkau ada di tengah kami. Kami membawa Indonesia di hadapan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang sempurna.
berbincang, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur Engkau tempatkan kami di Indonesia Tuhan. Terus berdoa, kami terus menjunjung tinggi tempat di mana kami berada, bahkan juga kota tempat kami tinggal. Kami berdoa, biar Tuhan Engkau yang melawati negeri kami, melawati kota kami, melawati gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, memberi kami kesempatan untuk selalu boleh menyebut nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur menjadi anak Tuhan yang Tuhan limpahi dengan berkat, Tuhan limpahi dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Kami semua merayakan hari kemenangan, hari kemerdekaan bangsa kami, dan juga kemenangan kami sebagai anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami sedang waktu yang ada, biar yang beracara, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar, berbicaralah. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik buat kita semua. Ya, kalau kita pagi hari ini hadir di tempat ini tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kita semua merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah identitas anak Allah. Identitas anak Allah. Hari ini kita dapat gangguan sedih ya, tapi nggak masalah, kita tetap semangat, kita tetap percaya bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan itu bukan suatu kebetulan, ya, itu ingin membuat kita semakin melekat padanya, semakin cinta Tuhan, semakin mempercayai Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Haleluya. Nah, sebetulnya saya siapkan sebuah video singkat ya pada pagi hari ini, tapi walaupun nggak bisa ditayangkan, saya bisa cerita. Saya punya mulut bisa bercerita ya. Saya ceritakan. Sebelum kita akan memasuki firman Tuhan, saya ceritakan sebuah kisah ya tentang, saya senang sekali kalau cerita tentang binatang yang membawa, yang berisi sesuatu, membuat kita mengenal dia gitu ya. Ceritanya adalah tentang seekor singa ya. Singa ini sudah tua dan dia melahirkan seorang anak. Singanya punya anak. Nah, anaknya singa. Ketika dia melahirkan seekor anak singa, induknya meninggal. Jadi anak ini seorang diri, dia bingung karena gak ada yang melindunginya. Lalu tiba-tiba dia melihat sekawanan domba yang berjalan ya menuju ke arahnya ya. Lalu si domba ini melihat mereka banyak dan melihat ada anak singa, lalu mereka rangkul si anak singa ini. Ya, si anak singa ini ngikut sama gerombolan domba. Ya, ikut sama gerombolan domba. Nah, dia ikut apa saja yang dilakukan oleh domba itu karena dia nggak punya pengalaman apa-apa. Dia belum diajari sama orang tuanya siapakah dia. Lalu akhirnya singa ini ngikut sama domba. Dombanya makan rumput,
singanya juga makan rumput, nyam 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 nyam. Boh, nggak tahu enak apa enggak, pokoknya kalau dikasih apa saja bayi itu kan terus mau aja kan gitu kan. Nah, singa itu juga gitu, dia makan rumputnya, nyam 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 nyam. Terus melihat yang lain pada tiduran di rumput, dia ikut tidur. Mereka bermain, dia ikut bermain dengan domba-domba itu. Wah, senang sekali dia karena dia punya teman, dia punya saudara gitu. Nah, tanpa disadari hidupnya hari ke hari, hidupnya seperti itu. Dia hidup seperti domba. Dia besar, tumbuh, dan menjadi singa muda yang tampan. Wah, dia tidak menyadari perbedaannya. Padahal sudah jelas-jelas kalau semakin dia besar, dia semakin tinggi gede kan gitu. Sedangkan domba ya begitu-begitu saja. Tapi dia nggak sadar. Sedangkan saudara-saudara lainnya paling memikirkan, alah ini kok kelainan. Ada kelainan apa saudaraku yang satu ini kok dia, kamu sih makannya kebanyakan gitu paling ya. Jangan banyak-banyak, nanti kamu tinggi besar. Lihat kukumu itu kok tajam gitu ya. Dan seperti itu. Tapi dia happy saja gitu, dia happy, dan domba-domba yang lain juga menerima dia apa adanya. Nah, pada satu hari ada singa yang besar, singa tua dari dalam hutan keluar. Dia hendak menangkap domba untuk dimakan. Nah, ketika singa itu mengamuk, dombanya lari semuanya, termasuk singa muda. Dia juga ikut lari, dia ketakutan. Ada apa? Kenapa? Hati-hati, katanya saudara yang lain. Hati-hati, ada singa gitu mau menangkap kita, mau dimakan. Wah, dia ikut lari gemetar gitu. Si singa tua tuh melihat dari jauh, loh kok ada satu yang aneh itu, siapa? Udah dia kejar, terus dia tangkaplah itu. Akhirnya dia tangkaplah si singa muda ini. Dia tangkap si singa muda, langsung berledak ketakutan. Jangan makan aku, pergi, jangan mendekat padaku, katanya. Waduh, si singa tua ini heran, lih, kok aneh ini, something wrong. Akhirnya dia dengan sekuat tenaga dia tarik itu si singa. Dia nggak jadi ngejar domba yang lain, tapi dia ambil singa muda dan tarik, dibawalah ke danau. Di danau itu sangat tenang dan airnya sangat jernih sehingga bisa untuk berkaca, bercermin. Akhirnya ditariklah itu. Lihat itu, lihat wajahmu di sana, lihat tubuhmu seperti apa. Baru pertama kalinya singa muda itu lihat, dia belum pernah diajak bercermin sih, dia belum pernah beli kaca. Akhirnya begitu dia lihat itu mukamu, terus dia lihat singa tua, loh kok sama ya? Lihat lagi, dia lihat tubuhmu, lihat tubuhmu, loh kok sama ya? Kamu nggak tahu siapa kamu? Kamu itu seperti aku, kamu itu singa. Langsung saat itu juga langsung dia menguap dengan keras, menggelegar seluruh rimba itu dengan suaranya yang begitu, karena kan masih muda, kuat, gagah perkasa, kuat. Saya pernah itu ke Secret Show ya, mendengar singa itu sudah saya merinding, suaranya puluhan terserah. Wah, luar biasa. Akhirnya saat itu dia sadar bahwa dia itu bukan domba, dia itu singa, si raja hutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil dua kesimpulan ya, dengan judul yang saya beritahu tadi, identitas anak Allah ya. Kalau kita menyebut diri kita anak Allah, maka kita punya identitas. Siapakah aku? Siapakah saya?
Itu harus kita ketahui dengan jelas. Sebelum kita masuk firman Tuhan, ya, dari cerita ini kita bisa mengambil dua hal dari dua sisi. Kalau kita ambil diri kita ini sebagai domba, maka kita punya gembala yang baik, gembala yang memelihara. Dan juga domba yang baik itu punya sifat yang baik, sehingga dia ketika melihat ada singa yang kasihan ini tadi, sendirian tadi, ditinggal orang tuanya, dia terima, dia rangkul dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, diajak makan rumput, ya, diajak bermain. Kadang bukunya yang tajam melukai, ya dia gak apa-apa, jangan keras-keras toh kalau main, bukunya tuh tajam banget, ini pulang ini robek, ya cuman begitu saja, karena mereka adalah domba yang baik. Terus diajak main lagi, diajak makan, diajak segalanya seperti yang mereka lakukan. Itu domba yang baik. Kita, kalau kita menempatkan diri kita sebagai domba yang baik, maka kita juga harus demikian, memiliki hati yang baik, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, selalu mengasihi siapapun dia, tidak peduli dari golongan apapun, kita terima dengan senang hati, karena kita memang diciptakan sebagai domba yang tidak bertanduk, yang tidak nyeruduk, yang menerima segala sesuatu apa adanya, bukan ada apanya. Itu domba yang baik. Namun pesan untuk domba yang baik ini, Tuhan Yesus sudah mewanti-wanti untuk domba-dombanya itu untuk berjaga-jaga dan waspada, karena lawanmu si iblis itu seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau sifat aslinya iblis muncul, dia akan menerkam kita. Jadi harus hati-hati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi bukannya terus ngikut ke kanan, kanan itu saya, ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, tidak menyadari keberadaannya, sehingga mudah diperdaya oleh tipu dayanya iblis. Karena iblis menyamar juga sebagai malaikat terang, dengan mulutnya yang manis, dengan sikapnya yang baik, tetapi hatinya jahat. Itu ada orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya baik, kelihatannya murah hati, senyum, tapi hatinya jahat. Ini yang perlu kita waspadai sebagai dombanya Tuhan. Memang kita tidak perlu khawatir, karena Yesus itu gembala yang baik. Dia membawa tongkat, dia menjaga kita dari yang jahat. Yesus tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi selalu mengasihi kita sepenuh hati. Tapi kita bukan berarti kita terus jadi tulus tok, BODO katanya Kak Erna. Jangan, ya, kita harus cerdik, kita harus waspada, berjaga-jaga, ya, menjaga diri kita, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan tongkat, memperlengkapi kita dengan baju zirah,
Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan lewat firman Tuhan. Hadir firman Tuhan harus terus kita makan tuh firman Tuhan sampai kenyang, supaya kita tidak terpedaya. Karena tidak semua yang kita lakukan itu dapat diterima orang lain. Kita sudah berbuat baik pun masih dibilang jahat, masih kurang, gak pernah cukup. Itulah sifat manusia, tidak pernah puas. Hanya Yesus yang bisa memberi kita kepuasan. Dimanapun kita berada dalam hubungan suami istri, pasti ada ketidakpuasan satu dengan yang lain. Dengan anak-anak, anakku kok gini, anaknya melihat orang tuanya, orang tuaku kok gitu. Dengan saudara-saudara pilih kasih, dengan saudara seiman pun sama saja. Tunjukkan identitas diri kita dengan baik. Itu sudah cukup kalau dilihat Tuhan baik. Yang penting bisa menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau kita tunjukkan jati diri kita dengan baik lewat apapun yang kita kerjakan, ya, karena orang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Tak bisa ditutupi, pasti akan kelihatan. Ya, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang bisa mencerminkan sifatnya Tuhan. Ya, yang kedua sekarang kita lihat dari sisinya singa. Singa yang kuat, gagah, perkasa. Bahkan Yesus pun dikatakan singa dari Yehuda. Kalau kita ditempatkan Tuhan sebagai singa, kita juga harus tahu, jangan merasa kita ini domba, atau bilanglah kambing lah, kok ya kan, kambing yang bertanduk lah. Enggak, kita ini singa yang kuat, tidak mempedulikan hal-hal yang remeh, temeh, gak berguna, tetapi memperhatikan hal yang besar. Karena auman kita itu sudah terdengar di mana-mana. Singa beda dengan kambing, dengan yang lain, karena singa memiliki potensi, memiliki power yang luar biasa. Kalau kita sebagai singa, ya jangan lemah. Ingatlah kekuatan kita. Kita diciptakan Tuhan itu luar biasa, gagah perkasa, kuat. Suaranya lantang menyuarakan kebenaran. Hidupnya tegas menuju kerajaan surga. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, yang tidak benar. Kata firman Tuhan minggu lalu, yang baik belum tentu benar, tapi kebenaran tetaplah kebenaran, tidak bisa dipungkiri. Walaupun dikacaukan dengan apapun juga, kebenaran tetaplah kebenaran. Akan nyata, akan terbukti kebenaran itu. Gak usah jauh-jauh, Tuhan Yesus saja sejak dia dinubuatkan dalam perut Bunda Maria, sampai dia lahir, sampai dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, selalu dibincangkan yang enggak baik. Sampai mati pun dibilang itu digantikan orang lain. Bayangkan, itu Yesus, Tuhan,
Sampai sekarang pun diperbincangkan Yesus itu sama Bapa itu tinggian Bapa, Yesus itu manusia. Itu orang Kristen yang ngomong seperti itu. Padahal yang namanya anak Allah dengan anak Allah itu sama nggak? Sama, sederajat, karena sama-sama Allah. Bedanya Allah Bapa berfirman, Yesus menjadi Sang Firman, dan Roh Kudus memelihara hati dan pikiran kita, mengajarkan semua yang Tuhan Allah Bapa melalui Yesus ajarkan untuk kita semua. Sama. Jadi di dalam segala hal kita itu dibingungkan dengan kondisi, keadaan, situasi yang tidak menentu, yang membuat kita terombang-ambing, tidak jelas. Biarlah melalui firman pagi hari ini kita tahu identitas kita. Di dalam kehidupan kita banyak tekanan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, apalagi kalau di kantor, tekanannya. Sudah di rumah banyak yang harus dikerjakan, harus ngurus ini itu. Di kantor menemui atasan yang ya, juga rekan sekerja yang senggol, sikut menyikut, bahkan keadaan-keadaan lain yang membuat kita itu lemah, ya. Aduh, hidup kok kayak gini. Kebanyakan saya dulu sering dengar itu, wes enak hati ya daripada kayak gini. Tapi disuruh mati sekarang gak mau. Kayak pikir yang ngomong kalau apa orang-orang pengen ke surga, disuruh sekarang kok gak mau. Itu kenyataan. Kita melindungi kita, takut ketabrak lah, takut kena api lah, takut apalah. Gitu kok katanya mau mati saja. Hidup kita ini sangat berguna. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Hidup dan mati ada dalam tangannya. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting ketahui identitas kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita sebagai domba di tengah serigala. Memang itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita diutus sebagai domba di tengah-tengah serigala. Berat, iya. Tapi kadang-kadang Tuhan tempatkan kita sebagai singa. Jangan mau kalah dengan dosa dan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Tuhan sudah ajarkan semuanya dalam firman Tuhan kok. Kalau kita baca, kita ingat, kita renungkan setiap hari, itu makanan yang bergizi, lezat, enak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Semua yang kita makan itu sebentar lagi lapar lagi, pengen lagi. Meskipun sudah dipuaskan makan es krim yang Dairy Queen itu kesukaan saya itu, tapi kalau ketemu lagi saya pengen lagi. Makan loh, baru makan sudah lupa. Tadi aku makan apa ya? Lupa sudah. Ya, kadang-kadang Pak Gem itu kalau tanya tadi makan apa, minta bujui ya aku sih. Tadi makan yang enak-enak itu enggak. Ya, bergurau saja. Tapi yaitu kita ini pelupa. Saya tadi bercermin di situ ya, sekali sudah ini anak-anak lagi ini yo, apa tadi tuh ngapain tuh yang ngulek sambal, saya sudah bercermin gitu. Tapi sudah masuk mau ke sini bercermin lagi, sudah lupa lagi. Wajahnya sudah lupa lagi. Ketahui
identitas kita jangan salah. Ayo kita baca firman Tuhan. Sekarang kita baca ya, sehubungan dengan identitas kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Semua kalau nggak bisa ditayangkan bisa lihat dari bisa saudaraku, bisa. 1 Yohanes 3 ayat 1, identitas kita yang pertama, kita adalah anak Allah ya. 1, kita baca bersama-sama, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ingat ya, sekarang disebut teman-teman, kamu anak Allah ya. Katakan kamu anak Allah. Ya, biar ingat ya, biar gak lupa nanti kayak singa yang jadi domba nurut makan rumput. Makananmu bukan rumput ya. Makananmu daging yang segar ya, disediakan Bapa. Tuhan adalah gembalaku ya. Tuhan adalah Tuhan kita, gembala kita. Dia akan membimbing kita untuk mendapatkan makanan yang enak ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kamu adalah anak Allah. Yang kedua, kita bisa memanggil Dia Abba, Abba ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya, kita bisa menyebut Allah kita itu Bapa. Mana ada yang lain yang bisa seperti kita? Tuhan itu kita sebut ya Bapa. Pelan-pelan aja dia dengar, ya Tuhan, Bapa. Dalam hati aja dia tahu, dia mendengar. Tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Kita harus menjadi orang yang berani, semangat terus, jangan dengar omongan orang, panas melihat perbuatannya. Oh, aku ya bisa, bukan hanya kamu, aku bisa. Tapi perbuatan yang jahat. Sebaliknya, sebagai anak Allah yang bisa menyebut Abba, ya Bapa, kita memang bisa, kita memang kuat, tapi bukan untuk show off atau menunjukkan. Kalau yang sana bisa beli makanan donat dan Jeko dan sebagainya, misalnya ini contoh ya kemarin, soalnya kita dapat makanan Jeko dan gratis pas doa malam itu berkat Tuhan. Nah, dari situ kita aku juga padahal uangnya compet, gak punya duit pas-pasan, aku juga beli 5. Oh, itu tidak benar. Kita harus berpadan dengan apa yang ada. Yesus saja loh, waktu dia dicobai iblis, dia dibawa ke atas, dia bilang kamu menjatuhkan diri, nanti akan ditantang oleh malaikat-malaikat. Ya memang benar bisa, tapi Tuhan gak mau. Batu, kamu kan lapar habis berpuasa 40 hari 40 malam, kamu kan anak Allah loh. Iblis tak
Yesus itu anak Allah, jadikan batu ini roti. Bisa enggak? Sipil, gampang. Tapi Yesus tidak mau diperdaya oleh iblis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawabannya harus pas, karena iblis itu selalu membuat kita panas hati, kuping ini panas, mata ini bisa merah. Kalau yang gampang-gampang, yang anu, iblis sudah tahu kelemahan kita di mana. Tuhan sudah tahu, iblis sudah tahu. Jadi kita dari dia mempersembahkan yang bisa membuat kita jatuh. Hati-hati, hati-hati. Kita ini jangan lemah, jangan lemah. Ya, kita ini jangan lemah. Kalau kita lemah, jangan pergi kemana-mana deh. Jangan ngomong kemana-mana. Kalau kita lagi marah, jangan berbuat yang tidak-tidak. Datanglah kepada Tuhan, sampaikan isi hatimu padanya. Dia tahu, dia sanggup menolong kita. Kita pasti kuat, karena memang kaki kita ini kuat seperti singa. Kuku kita tajam menancap ke dalam firman Tuhan. Ya, gigi kita ini kuat, bukan gigi saya. Gigi yang dari Tuhan itu bisa menggigit si iblis, menggigit, mencapik-capik dosa dan kejahatan itu jatuh di kaki kita. Kita berjalan dalam kebenaran. Terus lakukan kehendak Allah. Kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Sakit menyembuhkan itu gampang, kecil. Tetapi Tuhan itu suka dengan proses. Tuhan itu melihat hati kita. Kamu kalau mengalami seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jangan keraskan hatimu. Gampang kalau Tuhan mau lakukan itu gampang. Tetapi Tuhan ingin berperkara dengan kita, ingin melihat kesungguhan kita. Apakah kita mengandalkan Dia? Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan obat-obatan, mengandalkan yang lain. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan sebagai Allah, yang mampu menolong, mampu membuat kita berbahagia. Ada kebahagiaan, sukacita yang melampaui segala akal. Orang melihat kodak-kodak saudara, kok kuat ya kamu kayak gitu ya? Lalu kenapa? Kuat, bisa, bisa. Gak ada yang bisa, mustahil bagi Tuhan. Bisa. Apapun yang terjadi, tunjukkan jati diri kita sebagai anak Allah dan punya Allah yang bisa kita sebut Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Yang ketiga, ini juga pesan buat kita, hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Ini pesan buat kita, supaya kita hidup sebagai hamba Allah. Seperti apa? 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi kita hidupnya sebagai hamba Allah. Kita ini sudah dimerdekakan dari dosa.
setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Hidup sebagai hamba Allah yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Lanjut ya, yang kita tadi nyanyikan Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, ayat yang terakhir. Nah, walaupun meskipun kita nanti akan lomba ya, lomba untuk memperingati hari kemerdekaan untuk anak-anak minggu depan ya, karena ini banyak yang upacara. Haleluya. Sudah, ini kita baca bersama-sama dengan keras. Roma 6 ayat 18, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kita katakan bersama-sama hamba kebenaran. 2, 3, hamba kebenaran. Sekali lagi 2, 3, hamba kebenaran. Itu adalah kita. Ya, itu adalah kita. Sudah jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita takut, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita khawatir untuk masa depan dan sebagainya. Hanya kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita anak Allah, kita hamba kebenaran. Amin. Saya bacakan satu ayat. Salam merdeka. Ya, bukan ayat ini. Kemerdekaan diri. Jika rasa benci mengalahkan rasa sayang, jika bohong lebih banyak dari jujur, jika rasa sabar lebih kecil dari amarah, jika sikutan lebih besar dari rangkulan, sikut menyikut tapi merangkul, maka kita belum jadi manusia merdeka dari hawa nafsu. Biar kita renungkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita orang merdeka. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala menambahkan merdeka. Merdeka. Yes. Haleluya. Mari Pak Gembala. Shalom. Iya, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan. Satu hal yang jarang atau langka pas 17 Agustus, pas hari Minggu, tapi ya memang berdampak. Jadinya ada yang upacara-upacara. Ya, tapi biarlah hari ini kita yang sudah merdeka, yang kita diberi karunia, kita boleh mengikuti bukan upacara bendera, tapi upacara mengambil tahta Allah. Amin. Hari ini kita mendapat tema yaitu identitas. Identitas yaitu anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara kasih, di 1 Petrus 2 ayat 9, tadi ada 1 Petrus 2 ayat 11, tapi 12 ya tadi. Kita coba akan lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Ini juga identitas kita sebagai anak Allah, sehingga kita harus tahu bahwa siapakah kita. Kalau betul namanya, kalau sepak bola itu ada yang apa namanya, bukan host, adalah apa namanya Don, kalau sepak bola mau mulai itu terus ada pembicaranya itu apa, komentator. Pada waktu Indonesia menang tuh yang mesti di apa namanya dikumandangkan siapa kita, Indonesia. Nah, tadi kita belajar, kita menjadi identitas kita siapa, dan kita akan tahu bahwa ini sebenarnya ayat yang sangat terkenal. Kita akan baca bersama-sama untuk menguatkan kita sebelum kita berlomba. Ya, kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa menjadi imam, bangsa, umat kepulauan sendiri. Cukup sampai di sini.
yang telah mengambil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Iya. Bagaimana kita bisa keluar dari gelap menjadi terang? Tapi biarlah kita tahu bahwa kita adalah, setiap kita ada terpilih. Amin. Amin. Ada yang hadir di sini pertama kali, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Wahyudi. Iya, setiap kita berdoa, tahun-tahun kita berdoa untuk Pak Wahyudi, suami dari Ibu Penny. Yang pasti kita tidak mengkristenkan Pak Wahyudi. Kalau hari ini Pak Wahyudi datang, selamat datang. Iya, biarlah menjadi bagian dari bangsa yang terpilih. Kita semua bangsa yang terpilih. Kita menjadi umat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita punya apa ya? Kalau kita disebut punya kepunyaan Allah sendiri, itu sesuatu kebanggaan. Contoh, kita punya HP yang mahal atau benda berharga apapun juga, perhiasan yang mahal, rasanya kalau punya itu bangga. Apalagi kita ini umat kepunyaan Allah, Allah pencipta semesta. Biarlah kita tahu identitas kita, sehingga tahu siapa kita. Sehingga pada waktu iblis mengintimidasi kamu tidak layak, kamu miskin, kamu tidak bisa apa-apa, kamu terkutuk, kita akan lawan bahwa kita menjadi bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Maka kita disebut kita di biji matanya Allah. Pada waktu kita kelitipan itu, kenapa bisa mata tertutup dan sebagainya, itu sesuatu yang mata kita lindungi, sehingga kita menjadi bangsa. Berbanggalah kita menjadi umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu terkasih, tidak banyak orang di luar sana yang menjadi umat kepunyaan Allah. Tapi biarlah kita bangga, sebangga-bangganya. Ya, kita dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi di sana mereka masih berkeliaran. Di mana-mana banyak. Tapi kalau kita sudah dipanggil dan kita terpilih, itulah yang kita pertahankan. Tadi hambanya Ibu Gembala sudah menyampaikan bahwa kita ini hidup seperti dompet di tengah serigala, karena si iblis itu mengaum-ngaum mencari lawan yang akan ditelannya. Tapi minggu lalu saya sudah sampaikan, jangan sampai kita punya celah, jangan sampai iblis membuat kita menerobos masuk lewat tembok yang runtuh. Saya ingatkan lagi, pada waktu kita mau merdeka, satu negara makanya dikelilingi oleh benteng pertahanan atau tembok. Tapi pada waktu tembok kita runtuh, pada waktu tembok kita ada celah, iblis akan masuk. Apakah tembok itu runtuh karena kepahitan atau karena hal yang lain, sakit hati? Biarlah hari ini benar-benar kita dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik. Kita akan merenungkan bahwa betapa Allah itu mengasihi kita. Kalau memang identitas kita sebagai anak Allah, sebagai umat yang terpilih, sebagai bangsa yang imamat yang rajani, biarlah kita melakukan hal yang baik. Jika kita akan menjadi apa yang kita suka dan sering kita lakukan, yang ada adalah hal yang demikian. Jika kita suka marah, Anda akan selalu marah.
dan akhirnya kita akan menjadi seorang pemarah. Jika Anda suka curiga, Anda akan selalu dan selalu curiga dan akhirnya menjadi pencuriga. Jika Anda suka bergosip, Anda akan selalu dan selalu bergosip dan akhirnya jadilah kita penggosip. Jika suka berbicara kasar dan terus dilakukan berbicara kasar, akhirnya Anda akan menjadi orang yang kasar. Jika Anda suka mementingkan diri sendiri, Anda akan selalu mementingkan diri sendiri dan akhirnya Anda orang yang egois. Hal-hal ini adalah hal yang negatif. Iya. Jika Anda suka melihat kejelekan orang lain, Anda akan selalu mencari kejelekan orang lain, sehingga orang lain yang adalah kurang dan kita hanya membuat diri kita merasa lebih, dan akhirnya jadilah kita menjadi orang yang penuh dengan kejelekan. Jika Anda suka mengeluh dan selalu mengeluh, akhirnya jadilah Anda menjadi seorang pecundang. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi siapa kita? Kita adalah Allah. Kita adalah Allah. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Kita adalah Allah. Sehingga pada akhirnya hal yang jelek mengenai yang saya sebutkan tadi, seperti Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu sebagai orang-orang merdeka. Kita akan berdoa. Biar Bapak Ibu semua merenungkan, kita menjadi anak-anak Allah atau kita menjadi anak-anaknya si ular yang jahat, si iblis. Tapi biarlah pilihan kita menjadi anaknya Allah, umat tetebusan Allah, kesayangan Allah. Kita nyanyikan haleluya 12 kali sebagai rasa syukur kita boleh menikmati kemerdekaan dan pujikan pujian ini dari hati saudara. Katakan Tuhan terima kasih, dan kita akan haleluya. Hallelujah.
mau koreksi, apakah kita sudah merdeka atau belum? Apakah kita sudah merdeka dari rasa marah, atau kita masih dalam hidup dalam ketakutan, atau hidup dalam kepahitan, atau hidup dalam kecemasan akan masa depan? Kita belum merdeka sepenuhnya, tapi biarkan Roh Kudus yang berbicara dengan lembut. Dia selalu ada untukmu. Yesus memang sudah naik ke surga, tapi dia berikan Roh Kudus yang untuk berbicara di dalam hati kita. Yesus. Sang leaders ingin pujikan dengan lembut. Haleluya. Biarlah terdengar dari ruangan ini pujian menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Jesus. Berdoa untuk saudara, berdoa untuk suami, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk keluargamu yang belum mengenal Tuhan, yang belum di jalan yang benar, supaya jiwa mereka diselamatkan, supaya mereka boleh semua waktu kelak kita diangkat bersama-sama dan kita mengatakan haleluya. Jesus, thank you Jesus.
hari ini kami diingatkan, kami menjadi anak-anak Allah, dan kami bawa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bangga sebagai anak-anak Allah, dan kami punya hak sebagai anak Allah. Kami menjadi umat kepunyaan, kami menjadi bangsa dan raja, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami mempunyai hak istimewa, hak privilege dari Allah, dan yang pasti kami punya tempat dalam kerajaan surga, tempat di surga disediakan bagi kami. Berkati hamba-Mu menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi hamba-Mu yang luar biasa, sehingga setiap orang mengenal hamba-Mu sebagai hamba Allah. Kekuatan kesehatan Tuhan atas hamba-Mu, dan untuk kami semua jemaat tempat ini Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami dimerdekakan, kami dibebaskan dari kuasa jahat, dari iblis yang selalu mengintimidasi. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami bisa, kami mampu, kami sehat, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Iya, percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ingat ya, identitas kita adalah anak-anak Allah. Amin. Anak-anak ketebusannya yang luar biasa. Sebentar kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Bapak kita, ya, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya persilakan Ibu Lisa berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Selalu kami bangga Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan bagian yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau urapi tangan kami yang membantu kami. Biarlah setiap apa yang kami beri boleh memperluas kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan yang bertugas bisa maju ke depan. Kita akan memberi persembahan. Yang bersuka
terus merdeka, merdeka. Haleluya. Kita ini punya identitas anak-anak Allah, harus terus semangat. Jadi tadi firman Tuhan dikatakan jangan sampai kita terkontaminasi dengan dunia ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Puji Tuhan. Bapak Wahyudi juga sudah dimerdekakan. Haleluya. Puji Tuhan, menjadi hitungan umat pilihan Allah, umat ketebusan Allah. Selamat datang di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri buat kita, identitas anak-anak Allah yang sudah Tuhan beri buat kita, kita nikmati hari lepas hari. Biar kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita yang sudah ditebus, sudah dimerdekakan, siap menjadi kesaksian untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ibu Gembala, terima kasih dan memberkati, ya, biar setiap kita semuanya menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, umat ketebusan, dan kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Ya, sebentar kita akan sama-sama merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nanti akan dipimpin oleh CC Stefani. Kita akan berlomba bersama-sama. Dan jangan khawatir, nggak usah pulang dulu. Kita juga akan dikenyangkan baik secara firman Tuhan, secara roh, dan juga kampung tengah kita. Haleluya. Terima kasih Pak Gem. Sudah jadi berkat buat kita dan menjadi berkat untuk siang hari ini kita bisa makan bersama. Haleluya. God is good all the time. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sedang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah disampaikan beberapa minggu terakhir ini, bahwa kita GKB Sitoyoso istilahnya apa ya, terima berkat luar biasa, di mana besok kita akan kedatangan tamu 60-70 hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa bersama di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Dan itu akan dilaksanakan jam 10 pagi, ya. Dan pastinya tempat ini akan penuh sesak. Bapak Ibu Saudara nggak datang nggak apa-apa, berdoa di rumah supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Dan saya bersyukur, ya, saya bersyukurnya begini, Tuhan itu baik. Beberapa waktu yang lalu ketua dari KB3 ini, waktu saya sempat tanya ke Bapak Gembala, bisa nggak ditempatin untuk ininya, nggak apa-apa gitu kan. Intinya ketua KB3 Bapak Yohanes yang hari Rabu kemarin menyampaikan firman Tuhan di PD ini, cari lokasi di sini, ternyata tidak ada papan pelamunya gitu. Terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa Ibu Ena, lu nggak apa-apa Pak. Saya sedikit dengar dari apa yang disampaikan Bapak Gembala beberapa tahun yang lalu, ketika tahun 98 terjadi seperti itu. Oh, dia kata, iya, yang penting Tuhan, maksudnya GKB Sitoyoso ada di hatinya Tuhan. Amin, saya katakan gitu. Terbukti kalau tanggal 18 besok Tuhan percayakan, ya, untuk bisa Tuhan pakai tempat ini bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bahwa GKB Sitoyoso menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain di kota Surabaya. Saya percaya semuanya kita yang ada di tempat ini siap untuk mengambil lawatan Allah yang luar biasa dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu jadi mohon dukungan doa, dan nanti setelah kita lomba, sebelum kita lomba kita makan lomba, dan kita akan tata sedemikian rupa karena ada beberapa bendera yang harus dipasang. Selain bendera merah putih juga bendera KB3, dan juga ada beberapa yang dipersiapkan. Ya, saya rasa itu. Dan untuk ibadah sepanjang minggu ini, hari Jumat kita kembali bertemu di dalam doa malam bersama. Hari Sabtu ibadah pemuda jam 6 yang akan dilanjutkan latihan musik untuk hari Minggu. Minggu kita kembali bertemu di tempat ini. Dan semua berkati. Bapak Gembala, ada yang tambah? Monggo. Iya, tetap bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kita terus akan berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia dipenuhi kemuliaan, Indonesia
dalam cengkeraman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita nanti akan berdoa, dan saya minta setiap kita berdoa dalam setiap doa malam atau doa pagi atau doa siangnya saat teduhnya Bapak Ibu semua untuk Indonesia, karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Hari ini sudah muncul beberapa video dan sebagainya, mereka akan memanfaatkan mengenai kondisi negeri kita ini. Biar kita berdoa dan berdoa. Ya, ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan sebagainya, ini yang diekspos oleh orang-orang atau oknum tertentu. Kita akan berdoa supaya tidak terjadi chaos atau peristiwa 98 kembali. Kita terus berdoa. Iya, tidak ada yang mustahil kalau kita berdoa. Allah yang bergerak, Allah yang ada di depan kita. Yang kedua itu, yang pertama itu, yang kedua dengan besok kita di tempat ini ada menjadi tuan rumah, biarlah kita juga yang ibu-ibu yang tidak ikut, bapak-bapak yang tidak ikut, tetap berdoa juga sehingga acara berlangsung dengan aman, nyaman, dan selesai dengan baik. Dan kita juga terus berdoa bagi bangsa ini, ya. Saya cuma tadi mau tanya sebenarnya, kalau tadi Sio Manise ataupun apa yang, nah kalau bahasa Mentawainya apa? Bahasa Mentawainya apa? Puji Tuhan apa? Lupa orang Mentawai. Biar dia mikir. Kalau orang NTT ngomong apa? Apa itu? Cuma di sini. Mari puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Sio Manise juga. Oh, sama Ambon. Berarti masih saudara berarti. Ya kalau Ambon dengan Kupang itu Saudara. sama. Berarti masih saudara sama Pak Agus berarti ya. Iya. Komentar lagi. Aduh, bahasa Indonesia ya. Ya, itu pengumuman kita sebentar akan lomba. Saya garis bawahi kita akan berlomba lah. Tapi lomba ini hanya sebagai penuh sukacita, ya. Kita tidak berlomba untuk berebut hadiah, tapi biarlah kita dengan sukacita kita boleh tertawa, boleh mengedulkan uras syaraf, karena kita semua saudara, ya. Itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Walaupun secara fisik kita berpisah, kita kembali ke tempat masing-masing setelah nanti kita berlomba bersama. Tapi biarlah doa-doa kita terus kita naikkan di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, seperti yang hambanya Bapak Gembala sampaikan. Sehingga kita akan melihat bahwa Surabaya akan dipulihkan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Doa buat damai di Surabaya. Doa buat damai di Surabaya. Doa buat damai di Surabaya. Surabaya.
satu kebanggaan kami boleh menghadiri tahta kemuliaan-Mu. Terima kasih kami boleh menyampaikan pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau terima Tuhan pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman yang ditaburkan menguatkan kami, membuat pikiran, membuat hati kami punya keyakinan bahwa kami punya identitas sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memberkati Indonesia, biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia dalam cengkeraman Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan dibawa kepada kemakmuran. Dan kami berdoa untuk oknum-oknum yang mencoba berbuat sesuatu yang tidak baik untuk bangsa ini, kami tolak dalam nama Yesus. Segala rencana jahat kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Allah kami semesta yang pencipta semesta ini, kami percaya kami semua anak-anak Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau yang membuat aparat keamanan, aparat intelijen, boleh Tuhan beri hikmat sehingga tidak terjadi sesuatu yang negatif, tapi biar kami boleh menikmati kemerdekaan ini dengan aman, dengan nyaman. Kami boleh beribadah dimanapun gereja-gereja mengadakan ibadah. Tuhan hadir dan umat-Mu mendapat pencerahan, umat-Mu dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami akan lomba, biar kami kerja dengan sukacita. Biar juga kami kalau setelah dikuatkan roh kami akan mengikuti berkat secara jasmani. Tuhan memberkati tangan-tangan sudah menyediakan, sudah membuat ini semua, memberkati mereka, dan biar makanan minuman menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk Bapak Wahyudi, biar Tuhan yang menguatkan, kesembuhan total ada, biar oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan. Kau yang terus beracara untuk Bapak Yudi, dan Pak Yudi boleh menjaga kesehatan dengan baik, dan damai sejahtera itu ada. Dan juga kami berdoa untuk hari ini yang berulang tahun tepat 17 Agustus, Ibu Esther. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu, menjadi ibu dari anak-anak Tuhan, menjadi ibu yang bijaksana. Dan kemarin juga di malam tirakatan tasyakuran Ibu Ismi berulang tahun, Tuhan juga menambahkan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu, menjadi teladan bagi anak mantu cucunya. Terima kasih Bapak, kami akan menikmati hari ini dengan damai sukacita yang daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati tim PAW yang bertugas, cerita mereka tidak sia-sia. Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati jemaat yang kecil, besar, tua, muda, semuanya Tuhan berkati. Pekerjaan, kesehatan, apapun juga yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Terpuji. Kami terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya-Mu yang tunggal, nama di atas nama, yaitu nama Yesus yang berkuasa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Indonesia